Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat tenaga honorer ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menunaikan tugasnya di instansi manapun. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Dan saya berharap kita semua bersabar dan optimis ya. Semoga tenaga honorer ini akan cepat diangkat menjadi ASN baik P3K maupun PNS. Dan kita harus bersyukur ya karena Undang-Undang ASN telah disahkan oleh DPR ya bersama pemerintah. Tentu saja ini adalah kabar gembira sekaligus sebagai kado ya. Ada kejelasan di dalam Undang-Undang ASN ini di mana tenaga honorer ya, kita semua sebagai tenaga honorer itu mendapatkan kesempatan untuk diangkat ya menjadi tenaga ASN. Tentu saja ini menghindarkan kita semua ya, tenaga honorer yang rencananya itu November tahun 2023 ini akan dihapus ya, akan diselesaikan di PHK. Tetapi dengan adanya Undang-Undang ASN ini kita semua para honorer terhindar untuk di PHK ya secara massal. Nah untuk itu mari kita sambut ya adanya regulasi atau aturan turunan dari Undang-Undang ASN ini yang menjamin kita semua akan diangkat menjadi ASN baik P3K full time maupun part time ya, ataupun PNS ya. Mari kita simak video ini dengan judul Undang-Undang ASN jamin seluruh tenaga honorer bebas dari pemecatan. Ketua DPR RI bocorkan siapa yang jadi prioritas. Nah, seperti apa? Siapa yang menjadi prioritas di dalam pengangkatan honorer menjadi tenaga ASN? Ya, mari kita simak ya. Inilah bocoran dari Ketua DPR RI yang akan menyampaikan ya siapa yang menjadi prioritas di dalam pengangkatan tenaga honorer ini menjadi ASN. Ketua DPR RI Puan Maharani buka bicara ya menyoal Undang-Undang ASN 2023 sebagai penentu nasib tenaga honorer. Jamin bebas dari pemecatan. Dari lengkongayobandung.com. Ketua DPR RI Puan Maharani buka bicara menyoal Undang-Undang ASN 2023 sebagai penentu nasib tenaga honorer yang baru-baru saja disahkan. Selain membahas tenaga honorer sebelumnya, ia juga berharap dengan disahkannya Undang-Undang ASN, kompetensi pegawai ASN bisa lebih berkualitas. Nah, dengan harapan ya adanya Undang-Undang ASN ini tenaga honorer cepat ditata, diselesaikan, dan kualitas atau kompetensi pegawai ASN bisa bertambah maju ya, bertambah berkualitas. Seperti informasi yang beredar, pemerintah berencana melakukan penghapusan seluruh non-ASN alias tenaga honorer pada bulan November 2023 yang kemudian diundur hingga Desember 2024 ya, dengan adanya Undang-Undang ASN 2023 ini, maka penyelesaian penataan honorer akan dilakukan sampai Desember 2024. Tentu saja pemerintah daerah atau instansi tidak boleh mengangkat lagi tenaga honorer karena ini sudah akan diselesaikan ya tenaga honorer yang ada agar cepat tuntas dulu. Dengan demikian, ia berharap
Dengan disahkannya revisi Undang-Undang RUU ASN terbaru, pegawai non-ASN tidak perlu lagi khawatir dengan adanya wacana pemberhentian. Jadi tenaga honorer tetap bekerja dengan tenang ya, sambil menunggu penyelesaian penataan diangkat menjadi P3K atau ASN PNS ya, sampai dengan Desember 2024. Ini ada jangka waktu ya, 1 tahun ini. Bapak Ibu sahabat honorer akan berharap ya agar bisa tuntas, akan bisa diangkat semuanya. Dengan catatan yaitu tidak ada pengangkatan honorer kembali ya, sehingga tidak jadi masalah bagi tenaga honorer yang sudah lama. Bagi tenaga honorer, saya berharap undang-undang ini menjadi angin segar dari kegelisahan mereka karena sempat ada wacana pemberhentian pada November 2023 ini. Ujar Ketua DPR RI pada Rabu 4 Oktober 2023 dikutip dari Ayo Bandung dari situs dpr.go.id. Karena menurutnya Undang-Undang ASN ini akan menjamin seluruh tenaga honorer bebas dari pemberhentian atau PHK. Undang-Undang ASN akan menjamin seluruh tenaga honorer untuk tidak di PHK, kata Puan. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa terdapat jutaan pegawai non-ASN yang bekerja di seluruh Indonesia. Namun, meski demikian, politisi asal PDIP ini berharap nantinya perekrutan tenaga honorer tidak lanjut usai disahkannya Undang-Undang ASN ini. Jadi tidak ada lagi ya penerimaan tenaga honorer. Tidak boleh lagi ada pegawai honorer yang ditelantarkan lantaran tidak adanya kejelasan status nasib di masa depan. Nah ini jadi diharapkan semuanya ya, Ketua DPR mengharapkan semua dituntaskan, diangkat menjadi P3K dan tidak ditelantarkan ya. Sehingga atas dasar itu ia menyebut DPR dan pemerintah kini sudah sepakat tidak boleh ada tenaga honorer yang ditelantarkan. Apalagi bagi pegawai yang telah lama mengabdi bekerja kepada negara sehingga harus menjadi prioritas. Jadi berharap ya untuk rekan-rekan tenaga honorer bersabar. Ini sudah ada kejelasan Undang-Undang ASN. Dan nanti akan dikeluarkan peraturan turunannya ya, yang seperti apa skema untuk penyelesaiannya agar sesuai dan adil ya, agar para honorer yang sudah lama lebih mengabdi itu akan dihargai lebih dahulu untuk diangkat ya menjadi ASN 2023-2024 ini. Nah, DPR dan pemerintah sepakat dalam Undang-Undang ASN ini jangan sampai ada penelantaran bagi tenaga honorer, apalagi yang telah bertahun-tahun mengabdi. Justru mereka ini yang diprioritaskan ya, harus diprioritaskan pungkasnya. Demikian Bapak Ibu sahabat honorer yang dapat kami sampaikan informasinya dan jaminan dari Ketua DPR RI ya, agar ini bisa dilaksanakan dan dipantau terus ya, agar tenaga honorer yang selama ini bekerja bertahun-tahun mengabdi akan mendapatkan haknya ya untuk diangkat menjadi ASN baik P3K maupun PNS. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan ikuti terus video-video informasi dari channel Parino Berbagi, channel Up to Date Mas Guru yang menyampaikan informasi mengenai berbagai hal ya, mengenai P3K, CPNS, PNS, pendidikan maupun info-info lain ya. Terima kasih.
Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.